Selamat pagi anak-anak, hari ini Bu Sisil akan menjelaskan bab yang baru yaitu persamaan garis lurus. Ini adalah bab keempat di kelas 8 ini. Sebelumnya Bu Sisil ingin memberikan ada dua bentuk persamaan garis lurus. Yang pertama adalah bentuk eksplisit atau langsung terlihat. Yang kedua adalah bentuk implisit atau tidak terlihat dengan jelas. Yang eksplisit itu bentuk umumnya Y sama dengan MX seperti ini. Misalnya contohnya adalah Y sama dengan 2X. M ini adalah gradien. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang gradien. Gambarnya, grafik persamaan garis lurusnya akan melewati titik 0,0. Jadi biru ini adalah persamaan garis lurus. Digambar di koordinat kartesius. Kedua, bentuk eksplisit yang kedua, bentuk umumnya adalah seperti ini. Y sama dengan MX plus C. C itu konstan. Konstanta atau angka. Gitu ya. Jadi contohnya Y sama dengan 2X ditambah 1. Grafiknya memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Jadi tidak melalui titik 0,0 di pusat koordinat, tetapi dia akan memotong sumbu X dan memotong sumbu Y, menabrak begitu ya. Kemudian untuk yang implisit, bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C. Atau misalnya 2X ditambah 3Y sama dengan 11. C adalah konstan. A dan B adalah koefisien dari variabel X dan Y. Seperti ini, nanti kalian akan mengerti di bab selanjutnya. Nah, sekarang ini adalah peta materinya. Jadi persamaan garis lurus ini nanti akan ada 4 subbab, yaitu gradien garis, kemudian menyusun persamaan garis, kemudian hubungan dua garis, dan menggambar grafik garis lurus. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang gradien garis. Ada 3 cara jika diketahui titik, jika diketahui gambar, dan jika diketahui persamaan garisnya. Sebelum itu, apa itu gradien? Mari kita cari tahu. Gradien, bahasa Inggrisnya slope, atau gradien juga pakai T biasanya, itu adalah ukuran kemiringan suatu garis. Jadi garis miring itu ada ukurannya. Misalnya kalian pergi berjalan-jalan ke pegunungan, maka jalannya adalah miring, ada yang naik, ada yang turun. Naiknya juga macam-macam, ada yang naik secara tajam atau curam, ada juga yang landai. Ya. Nah, kalau di Indonesia, di perjalanan pegunungan, biasanya kamu sering ini, kalau kamu perhatikan ada tanda seperti ini. Tanda rambu-rambu lalu lintas ini artinya jalan menurun, atau dibalik biasanya jalan menanjak seperti itu. Sering terdapat seperti ini di daerah pegunungan di Indonesia. Kalau di luar negeri biasanya tandanya akan jadi seperti ini. Ini jalan menurun ada ukurannya 1:5. Ini peringatan ya, harus menurunkan gigi mobilnya itu sekarang. Kalau ini jalan menanjak 13% untuk 290 yards ke depan. Jadi di depan ini jalannya menanjak 13%. Kalau di beberapa negara, jalan menanjak atau menurun itu ada ukurannya. Nah, ukuran inilah yang disebut gradien. Seperti itu anak-anak. Nah, sebelum kita menentukan gradien, Sil ingin melihatkan sesuatu sebentar. Nah, ini tadi di luar ya. Nih, sekarang amati ini. Sebentar. Jalan ya, tangga. Kita akan mengamati anak tangga. Lihat ya, tangga A dengan tangga B ini berbeda kemiringannya. Tangga A ini lebih curam. Kalau tangga B ini lebih landai. Ya, kalian cari curam itu apa, landai itu apa. Semoga kalian bisa paham ya. Ini ya. Nah, itu adalah tangga A dan tangga B ini berbeda pada kemiringannya. Maka bagaimana cara mencari ukuran kemiringannya atau gradiennya? Sekarang kita lihat ya, cara menentukan gradien. Yang pertama diketahui titik, diketahui gambar, dan diketahui persamaan garis.
Sekarang coba kalau kita mencari gradien sebuah garis jika diketahui titiknya. Contohnya nomor 1. Ini rumusnya ya. Yang pertama ini gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik x, y. Gradien itu simbolnya M. Rumusnya M sama dengan Y per X. Kalau gradien garis yang melalui dua titik, X1, Y1, X2, dan Y2, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Y2 min Y1 per X2 min X1. Y-nya selalu di atas, bawahnya adalah X. Contoh, gradien garis yang melalui titik min 4,0 dan titik 9,7 adalah, nah kalau kita tuliskan rumusnya, maka ini memakai rumus nomor 2 ya. M sama dengan Y2 dikurangi Y1. Kita tulis dulu Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Sekarang mana yang Y2, mana yang Y1, mana yang X2, mana yang X1? Kita lihat seperti ini. Ini kalau sebuah titik yang di depan itu adalah X-nya, ya. Berarti ini kita anggap X1 yang ini. Kemudian berarti yang belakang ini adalah Y-nya. Maka ini adalah Y1 atau Y titik pertama. Begitu ya. Sekarang yang ini berarti 9 itu adalah X2. Ya, 9 adalah X2 dan 7 adalah Y2. Gitu ya. Ini X2, yang ini adalah Y2. Sampai sini kita tinggal masukkan rumusnya. Berarti M sama dengan M atau gradien Y2 berarti 7 dikurangi. Tetap ya, karena rumusnya dikurangi maka di sini juga dikurangi Y1 0 per X2-nya 9 dikurangi X1-nya min 4. Seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian kita tinggal sederhanakan lagi. M sama dengan 7 dikurangi 0, 7 per 9 dikurangi min 4. Menjadi 9 ditambah 4, yaitu 13. Karena ini dikurangi min, maka menjadi ditambah. Jadi gradiennya adalah 7 per 13. Seperti itu. Nanti yang kedua kamu coba ya anak-anak ya. Sekarang, nah ini juga nanti soal tantangan, kita akan mencobanya. Ini contoh soal berikutnya. Sekarang yang kedua, jika diketahui gambar. Jika diketahui gambar, lihat ya, perhatikan ini. Ini ada beberapa garis yang kemiringannya berbeda-beda. Ini miring ke kiri seperti ini, seperti ini. Yang CD-nya miringnya ke sana, gitu ya. Nah, EF-nya juga seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Rumusnya adalah sama ya, Y per X. Y-nya yang di atas, X-nya yang di bawah, Y per X. Perubahan Y per perubahan X. Jadi kita lihat, Y itu sumbu yang vertikal, ya, atau yang berdiri. Maka kita lihat dulu, dari A ke B, ini ke atas ke bawah dulu ya, nggak boleh miring, tapi ke atas ke bawah dulu. Kita lihat, ya, kalau Y itu kan vertikal, jadi naik dan turun. Kalau X itu kanan dan kiri, seperti ini, ke kanan dan ke kiri. Maka kita lihat dulu ya, dari A ke B harus naik dan turun dulu. Pas kotaknya ini, 1, 2. Berarti turun 2, maka negatif 2. Ya. Kemudian dari sini ke kanan, 1, 2. Ke kanan juga 2, berarti positif 2. Jadi, nah, ini ya, kalau CD ke atas dulu, baru ke kanan. Seperti itu. Kalau EF ke kanan dulu, baru ke atas dulu 4, baru ke kanan 4. Nah, sekarang kita lihat MAB. AB dulu ya. Jadi kan turun 2, berarti negatif 2. Karena turun itu negatif, jadi negatif 2. Negatif 2 dan ke kanan 2, positif 2. Jadi min 2 per 2 sama dengan 1.
Kalau MCD berarti ke atas 2, positif 2, 2/2 sama dengan 1. Kamu amati ya, A dan B ini kemiringannya sama. Yang membedakan hanya negatifnya, arahnya. Jadi kalau miring ke kiri, miring seperti ini ke kiri, tangan kiri, itu berarti negatif. Tapi kalau miring ke kanan, seperti ini berarti dia positif. Ya, ini kan tangan kanan, ini positif. Kalau miring ke kiri negatif, kalau miring ke kanan positif. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau EF berarti ke atas 4 ke kanan 1 sama-sama positif. Jadi 4/1. Kalau GH ke atas juga 4 ke kanan 1 juga 4. Ya, EF dan GH ini garis yang sejajar. Kalau garis yang sejajar dia gradiennya sama. Sekarang kalau MIJ dari I ke J dia kan turun ya. Turun berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti min 5. Terus ke kanan ke kirinya tidak kemana-mana, jadi 0 ya. Min 5/0 itu tidak didefinisikan. Kamu bayangkan sebuah jalan seperti ini kan mustahil ya. Jadi nggak bisa mobil lewat kalau jalannya pas berdiri seperti ini. Sekarang kalau KL, dia ke atas atau ke bawah tidak kemana-mana, berarti 0. Berarti 0 per ke kanannya 5. Berarti 0/5. Kalau 0/5 itu hasilnya adalah 0. Diingat-ingat ya, semua bilangan per 0 itu tidak didefinisikan. Kalau 0 per semua bilangan hasilnya 0. Nah, kalau sebuah jalan kemiringannya seperti ini kan sangat gampang melaluinya. Jadi nggak memerlukan usaha, memerlukan 0 usaha gitu ya. Ini gampang, tinggal lurus saja. Tapi kalau seperti ini, misalnya ya, kita lihat CD sama EF, CD lebih landai. Kalau EF lebih curam. Kita lihat, CD gradiennya 1, EF gradiennya 4. Jadi semakin besar gradiennya, dia semakin curam. Curam itu gini, menanjak, semakin menanjak. Semakin kecil gradiennya, dia semakin landai. Kalau 0 ya, lurus aja, nggak miring. Tapi kalau seperti ini, tegak ini berarti tidak didefinisikan. Itu mencari gradien jika diketahui gambarnya. Berikutnya, sampai sini saja dulu, nanti Busil akan lanjutkan mencari gradien jika diketahui persamaannya. Sampai sini dulu. Tadi ada beberapa soal yang belum Busil kerjakan, nanti kamu kerjakan di diskusi di pembelajaran. Ya, terima kasih anak-anak bagi yang sudah menyimak. Kalian bisa mengerjakan sebentar yang ini ya. Yang soal tadi. Nah, yang ini yang soal kedua dan soal yang ini. Nanti akan kita bahas. Terima kasih karena sudah menyimak dengan baik, bisa diingat-ingat dan dicatat.